Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok G akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan tema proses penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Adisti Fidra Saulani Ayu dengan NIM 2002102045155 dan teman saya RR Fadila Ulia, NIM 180210201036. Saya Sefira Ayu Primadani dengan NIM 200210204106. Nama saya Imratul Azizah dengan NIM 20021020404045. Saya Vanidia Sirmandamanto dengan NIM 200210204187. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik dan belum bisa dikatakan adil sepenuhnya, karena masih banyaknya kasus yang tidak diselesaikan secara adil dan membuat masyarakat kecil mendapatkan dampaknya. Hukum Indonesia juga gagal untuk menjerat pelaku kejahatan. Fakta membuktikan bahwa pelaku kejahatan yang tidak dituntut oleh hukum telah mengulangi perbuatannya. Jika penegakan hukum Indonesia berjalan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju. Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan hukum yang berlaku dan memperkuat penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus penegakan hukum yang tidak adil di Indonesia. Orang yang korupsi. Orang yang korupsi bisa saja hanya dihukum 1 tahun, padahal korupsinya besar jumlahnya. Apalagi uang yang diambil dari masyarakat, sehingga hukuman yang diterima seharusnya bertahun-tahun. Tetapi karena memiliki banyak uang dari hasil korupsinya, seorang koruptor menyogok pemerintah maupun aparat hukum yang mengatasinya. Orang yang mencuri karena terdesak. Seorang nenek yang miskin dan lapar akhirnya memutuskan untuk mengambil 1 buah di rumah tetangganya. Ketika tetangganya ini menemukan si nenek mengambil buah dari pohonnya tanpa izin, ia melaporkan nenek itu sehingga si nenek dihukum 1 tahun penjara. Selanjutnya, sisi positif dari penegakan hukum di Indonesia. Sistem penegakan hukum di Indonesia sudah cukup baik. Hanya saja pelaksanaannya yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Peraturannya sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan. Apabila masyarakat telah menanggapi hal tersebut dengan baik, maka seharusnya diikuti dengan moralitas para penegak hukum. Alasan tidak pedulinya masyarakat terhadap hukum, karena para aparat tidak menegakkan hukuman dengan adil, yang mengakibatkan kita sebagai warga negara harus berpikir kritis dan terbuka terhadap hukum di Indonesia, serta para pelanggaran yang dilakukan pelaku, supaya hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, melemahnya integritas penegakan hukum yang menyebabkan berbagai kasus bermunculan. Yang kedua, pengawasan yang tidak efektif terkait pengawasan hukum yang baik oleh pengadilan. Pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi negara independen. Yang ketiga, hukum masih melihat dari konteksnya. Hukum di Indonesia masih menganut hukum pada masa pemerintahan Belanda, sehingga hukum di Indonesia bukan untuk melindungi rakyat kecil, melainkan melindungi sang penguasa. Yang keempat, struktur hukum yang overlapping kewenangan, membuat asas diferensi fungsional terabaikan yang akan memicu konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai prinsip berkeadilan. 1. Memperbaiki moral warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum. 2. Kesejahteraan penegak hukum harus ditingkatkan, sehingga tidak ada hakim yang terlibat kasus korupsi. 3.
Pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. 4. Menanamkan etika dan moralitas sejak di bangku pendidikan, terutama pembentukan pola pikir, sikap, dan kebiasaan hidup jujur. 5. Pengambilan keputusan oleh penegak hukum diharuskan tidak hanya melihat fakta, tetapi menimbang latar belakang peristiwa, alasan terjadinya, unsur kemanusiaan dan keadilan sehingga keputusan diberikan secara adil. 6. Sanksi yang tegas diberikan kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. 7. Meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau keterampilan, ketertiban, kesadaran hukum dari aparat penegak hukum tentang tugas dan tanggung jawabnya. Sekian pemaparan tentang penegakan hukum di Indonesia dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.